Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 233, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo dengan tenang membisikkan beberapa kata di telinga Mian Riziso, dan segera, mata Mian Riziso ke arah Gabriel Ruiz menjadi sangat bermusuhan. Pria jelek ini sebenarnya ingin mengambil alih Sister Vivian Low. Oleh karena itu, Mian Riziso berhenti, melangkah maju, berdiri di depan Aiden Enzo, dan memarahi Gabriel Ruiz. Kodok ingin makan daging angsa, dasar pria murahan. Di usia awal 20-an, dia terlihat berusia sekitar 89 tahun, dan memiliki tubuh yang panas. Tanpa diduga, Aiden Enzo benar-benar melakukan ini di belakang punggung Vivian Low. Hehe, Gabriel Ruiz mencibir 2 kali, dia tidak peduli dengan penghinaan verbal Mian Riziso kepadanya, tetapi menoleh ke Aiden Enzo, dan berkata dengan dingin, Aiden Enzo, kamu mengatakan bahwa jika aku memberitahu Vivian Low tentang perselingkuhanmu, aku akan melakukannya apa konsekuensinya. Wajah Aiden Enzo menjadi gelap. Mian Riziso menjawab langsung, curi ibumu. Matamu yang mana yang melihatku berselingkuh dengan saudara Enzo? Aku berkata mengapa kamu begitu kotor dalam pemikiranmu? Sama seperti kamu bajingan dan bajingan. Gabriel Ruiz di saat ini merasa kesal, diganggu oleh seorang gadis kecil berulang kali. Itu adalah patung tanah liat yang masih memiliki 3 titik amarah. Apa katamu? Katakan lagi. Mata Gabriel Ruiz menjadi dingin. Dia menatap Mian Riziso dan memarahi. Hehe, Jalang, apa, kamu masih ingin memukulku? Ayo, kamu pukul aku ingin melihat, bagaimana mungkin kamu, pria bau, memiliki wajah untuk memukul gadis kecil di depan umum. Mian Riziso tidak takut, keluarkan saja dadamu, dan teruslah melawan Gabriel Ruiz. 7 lubang Gabriel Ruiz penuh dengan asap, dan dia mundur beberapa langkah, mengepalkan tinjunya dan ingin bergerak. Tetapi dia tidak berani melakukannya. Jangan memaksakan dirimu, kata Gabriel Ruiz dengan marah. Namun, itu di luar dugaannya. Mian Riziso langsung membuka suaranya dan berteriak, dianiaya, bajingan ini dianiaya. Suara Mian Riziso tidak terlalu kecil, dan langsung menarik perhatian kebanyakan orang di ruang pameran di lantai pertama. Tiba-tiba, sekelompok pria dan wanita yang bersemangat mengelilinginya. Mereka langsung menunjuk Gabriel Ruiz. Sialan, apakah ada yang berani menganiaya gadis kecil di aula keluarga Vince? Terlalu berani, kamu terlihat seperti anjing, tetapi kamu benar-benar melakukan hal seperti itu. Keluar, semua orang menyalahkan Gabriel Ruiz dan yang lainnya. Wajah Gabriel Ruiz pucat pasi, dia menarik tinjunya, dan memarahi, cukup. Kedua pengawal di belakangnya juga memasang postur bertarung. Mian Riziso segera berpura-pura menangis sangat sedih, dan bertindak kepada semua orang, saudaraku, kamu harus membantuku. Dia mengejarku selama 3 jalan, dan berkata bahwa dia harus membawaku kembali untuk menemaninya hari ini. Aku tidak mengenalnya sama sekali, saya baru saja keluar untuk bermain dengan teman saya, dia hanya ingin menggunakan kekerasan pada saya. Wow. Menghadapi akting Mian Riziso, Aiden Enzo mengaguminya. Itu benar-benar menangis. Lebih baik dari kemampuan akting beberapa daging segar yang rambutnya bisa patah dan gaya rambutnya tidak bisa dikurangi. Sekelompok pria, melihat gadis kecil yang cantik dan imut menangis. Tentu saja dipenuhi amarah. Brengsek, mesum, aku akan membunuhnya. Sepertinya dia generasi kedua yang kaya, dan dia menggunakan uang keluarganya untuk mengamuk. Tiba-tiba, sekelompok orang bergegas menuju Gabriel Ruiz dengan sangat bersemangat. Semua jenis tinju. Gabriel Ruiz kehilangan kata-kata sekarang, dia sibuk dilindungi oleh 2 pengawal, menatap dingin ke arah Mian Riziso dan Aiden Enzo di belakang kerumunan. Mian Riziso mengangkat alisnya, meletakkan tangannya di dadanya, memberikan jari tengah Gabriel Ruiz, dan kemudian membawa Aiden Enzo pergi. Gigi Gabriel Ruiz gatal karena marah, ledakan. Entah pria mana yang berhasil melakukan serangan diam-diam, dan langsung meninju pipi kiri Gabriel Ruiz. Dalam sekejap, Gabriel Ruiz tidak bisa diam dan hampir terjatuh.
Memutar kepalanya, dia menatap kerumunan yang berisik dengan mata merah dan berteriak, siapa yang memukul? Berdiri untukku. Namun, dia membalas dengan pukulan lain. Ledakan, diikuti, itu adalah kepalan seperti badai. Kamu masih mau berdiri? Sialan, ada banyak suara. Gabriel Ruiz buru-buru bersembunyi di balik pengawal sambil memegangi kepalanya, dan dikawal oleh keduanya untuk meninggalkan lantai pertama ruang pameran dan naik ke lantai 3. Bentak, di kamar pribadi mewah di lantai 3, hidung Gabriel Ruiz memar dan wajahnya bengkak. Dia menghancurkan perangkat teh dengan marah, dan berkata dengan marah, sialan Aid dan Enzo. Aku, Gabriel Ruiz, tidak akan pernah mati bersamamu. Atur dua orang, biarkan aku melihat mereka berdua, mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Gabriel Ruiz melihat ke bawah ke ruang pameran di lantai pertama melalui jendela kayu mahoni suite di lantai 3. Aula keluarga Vince ini adalah struktur bangunan melingkar, persis seperti gedung teater kuno. Pada saat yang sama, di suite terbesar dan termewah di lantai 3, di dekat jendela, seorang wanita cerdas sedang menyilangkan tangannya dan melihat ke bawah ke gerakan di ruang pameran di lantai pertama. Wajahnya yang cantik membuat semua orang di belakangnya terharu dan tercekik. Matanya yang cerah terus menatap kedua sosok yang berjalan di ruang pameran di lantai pertama. Tidak ada yang tahu siapa yang dia lihat, atau apa yang dia pikirkan. Dia hanya bisa melihat bahwa sudut mulutnya perlahan mengungkapkan senyum kecil. Dan senyuman kecil ini membuat seluruh aula keluarga Vince terasa seperti angin musim semi. Nona Rowland, barang-barang milik selir Tanggai Fei yang akan muncul di final kali ini telah diatur untukmu. Di suite, kakak laki-laki di aula keluarga Vince, yaitu bos besar, berdiri di samping dan berkata dengan hormat. Wanita itu mengalihkan pandangannya, berbalik, menatap Vince bersaudara, dan bertanya, tidak akan ada kecelakaan. Brian Vince berkata dengan percaya diri, Nona Rowland, jangan khawatir, tidak akan ada kecelakaan. Itu adalah kepercayaan yang telah diatur sebelumnya, itu hidup, dan pada akhirnya itu adalah harga Nona Rowland. Nona Rowland mengangguk, mengambil tempat duduknya dengan anggun, dan memberi isyarat ke petugas wanita di sampingnya, berkata, ini adalah sedikit simpati untuk Tuan Vince. Petugas wanita, yang berpenampilan sekitar 7 atau 8 tahun, tinggi dan acuh tak acuh, mengeluarkan kartu platinum dari tas yang dibawanya, dan menyerahkannya kepada Brian Vince dengan angkuh. Ketika Brian Vince melihat kartu ini, pupil matanya mengerut, napasnya pendek, dan wajahnya penuh keterkejutan dan kegembiraan. Apakah itu? Brian Vince menunggu selama 6 tahun. 6 tahun persiapan. Dia akhirnya menunggu. Kualifikasi untuk Paviliun Baijun. Di dunia ini, hanya ada segelintir orang yang bisa memasuki Paviliun Baijun, tidak lebih dari 11 orang. Dan ke-11 orang ini semuanya telah menjadi orang-orang dengan latar belakang langit, dengan energi yang besar dan jaringan kontak yang luas. Dapat dikatakan bahwa begitu memasuki Paviliun Baijun, Brian Vince akan berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000, memiliki sumber daya yang tak terhitung banyaknya. Dan untuk kualifikasi memasuki Paviliun Baijun, hanya 1 orang yang akan dipilih dari dunia setiap 3 tahun. Brian Vince telah mempersiapkan diri selama 6 tahun, dan tahun ini, akhirnya gilirannya. Dia yang ke-12. Beberapa detik kemudian, Brian Vince sadar, dan buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk untuk memberi hormat kepada Nona Rowland, berkata, terima kasih, Nyonya Rowland. Kata Nyonya Rowland ringan, Tuan Vince, ini milik saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya atas kepercayaan saya pada Anda. Petik 2. Pasti, 4 bersaudara dari keluarga Vince rela mengabdikan diri kepada Tuhan dan mati. Kata Brian Vince dengan cara yang sibuk dan penuh hormat, dengan tampilan kekaguman dan rasa hormat nantikan. Nona Rowland memberi isyarat agar semua orang mundur. Brian Vince membawa saudara laki-lakinya dan keluar dari suite dengan sangat hormat. Begitu dia keluar, Brian Vince memegang kartu platinum dengan erat di tangannya. Di bagian depan ada relief istana, dan tulisan segel berlapis emas. Ini adalah simbol kekuatan. Saudaraku, akhirnya kita menunggu 6 tahun. Keempat saudara laki-lakiku dari keluarga Vince akhirnya bisa mencapai kejayaan tertinggi. Ketiga bersaudara itu semua sangat bersemangat saat ini, menatap erat ke kartu platinum di tangan Brian Vince. Brian Vince juga sangat bersemangat, dan berkata, cepat dan bersiaplah, malam ini, apapun yang terjadi, tidak akan ada masalah. Ini akan menjadi pertama kalinya keempat saudara Vince kita melayani Nona Rowland dan melakukan sesuatu.
Mengerti. Ketiga bersaudara itu semua bersemangat ketika mendengar ini. Dan di sini, Ai dan Enzo sedang berdiri di suatu tempat di sudut ruang pameran di lantai pertama, mencoba menghubungi telepon Angelina Chiesa. Tapi tidak ada yang menjawab. Apa yang telah terjadi? Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.